Badai siklon tropis. Jenis badai yang umumnya terjadi di wilayah beriklim tropis adalah badai siklon tropis. Badai siklon tropis ini mempunyai beberapa ciri, seperti tekanan udara permukaan yang rendah, mempunyai inti badai yang hangat, mempunyai central zones of forecast, yakni daerah yang menyerupai pita melingkar di sekitar inti yang padat akan awan, hujan dan juga petir. Badai siklon tropis juga mempunyai mata, yakni sebutan untuk bagian yang berupa lubang melingkar di pusat sirkulasinya. Cuaca yang ada pada mata ini pada umumnya tenang dan tidak berawan. Mata pada badai siklon tropis ini mempunyai diameter wilayah berkisar antara 8 km hingga 200 km. Selain mata, juga ada bagian dinding mata, yakni daerah yang menyerupai pita melingkar di sekitar mata yang memiliki intensitas angin dan juga konveksi panas yang paling tinggi. Pada badai siklon tropis, bagian dinding mata inilah yang paling berbahaya. Selain itu, pada bagian atas badai siklon tropis, angin bergerak keluar dari pusat badai tropis dengan arah putaran berlawanan dengan siklon. Sementara di bagian bawah siklon tropis ini terdapat angin yang berputar kuat, melemah seiring dengan pergerakan baik dan akhirnya berbalik arah. Dua. Badai api. Badai api dikenal juga dengan setan api atau tornado api. Badai api yang unik dan aneh ini merupakan salah satu fenomena alam menakjubkan yang jarang terjadi. Badai api biasanya terjadi dalam kondisi suhu dan arus udara yang memungkinkan untuk membentuk gerakan vertikal yang berputar seperti angin tornado, namun yang berputar adalah api. Api yang berputar selayaknya angin tornado ini dapat terpisah dari sumber apinya. Karena dapat berpisah dengan sumbernya, maka badai api ini bisa bergerak sendiri dan membakar apa saja yang dilewatinya. Tiga. Badai salju. Badai salju merupakan badai yang terjadi pada saat udara yang hangat dan basah bertemu dengan udara yang dingin. Massa udara yang hangat dan basah dan massa udara yang dingin dapat mencapai diameter 1000 km atau lebih. Di wilayah Amerika Serikat bagian barat laut, udara yang hangat dan basah dari Samudra Pasifik akan mendingin ketika didorong ke atas oleh pegunungan. Banyak hal yang berbeda dapat mempengaruhi pergerakan, isi uap dan juga suhu massa udara. Semua perbedaan tersebut akan mempengaruhi jenis dan juga tingkat keparahan badai salju. 4. Badai debu. Badai debu merupakan angin kencang yang membawa serta partikel-partikel halus dari bahan tanah liat dan juga lumpur, serta kotoran dari jarak jauh. Material-material debu yang dibawa oleh badai ini akan tersuspensi di udara sepanjang badai bertiup. Diameter sebagian besar materi ini adalah kurang dari 1/16 mm. Badai debu ini biasanya terjadi di tempat-tempat yang hanya mempunyai sedikit vegetasi atau tidak ada vegetasi yang disebabkan kurangnya hujan atau kegiatan pertanian yang miskin di daerah tersebut. Badai debu ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam erosi tanah. Badai debu ini mempunyai kecepatan hingga 40 km per jamnya, dan mempunyai ketinggian hingga 300 meter. Daerah yang biasa diterjang badai ini adalah Colorado, Kansas, New Mexico dan lain-lain. Lima. Badai pasir. Badai pasir merupakan angin kencang yang membawa sejumlah besar pasir di udara dan awan pasir yang ada di permukaan bumi. Sebagian pasir yang diterbangkan oleh badai tidak naik melebihi 50 cm, namun sebagian pasir akan diterbangkan badai hingga jarak 2 meter.
Pasir yang dibawa angin ini mempunyai diameter antar 0,15 hingga 0,30 mm. Selama terjadinya badai, angin mempunyai kecepatan hingga 16 km per jam atau lebih. Badai pasir ini rata-rata berlangsung selama 3 hingga 5 jam. Badai pasir ini kebanyakan terjadi di daerah yang merupakan gurun pasir. Namun beberapa badai pasir terjadi di pantai dan dasar dari sungai kering atau di daerah-daerah yang merupakan tempat penumpukan sisa-sisa kerikil, pasir dan juga lumpur. Badai pasir dapat memindahkan keseluruhan bukit pasir dan membawa pasir dalam jumlah besar sehingga di tepi badai akan membentuk dinding pasir yang tingginya mencapai 1,6 km di gurun Sahara. Badai pasir dikenal dengan nama Simom atau Simon. Dan badai pasir di wilayah Sudan dikenal dengan nama Habok. 6. Badai tornado. Selanjutnya ada badai tornado. Di antara badai-badai yang ada di bumi, tornado merupakan badai yang amat terkenal karena keganasannya. Tornado sering digambarkan sebagai angin yang berputar dan berbentuk seperti corong raksasa yang meliuk-liuk dan berputar dengan kecepatan tinggi. Badai tornado bisa menyambar apa saja yang dilewatinya. Perubahan lapisan udara merupakan pemicu utama timbulnya lapisan ini. Apabila lapisan udara dingin berada di atas lapisan udara panas naik dengan kecepatan sekitar 300 km per jam. Udara yang menyusup dari sisi inilah yang mengakibatkan angin berputar-putar sehingga membentuk angin tornado. Apabila angin tornado ini sudah terbentuk sempurna maka bisa memiliki kecepatan hingga 400 km per jam, serta lebar cerobong antara 15 sampai dengan 365 meter. Badai tornado atau di Indonesia dikenal dengan angin puting beliung ini merupakan angin badai yang paling kejam di bumi. Hal ini karena badai tornado berpotensi menyebabkan kerusakan yang sangat serius. Badai tornado biasanya diikuti dengan awan badai dan juga hujan yang disertai petir. Awan badai ini merupakan kumpulan energi yang sangat banyak sehingga menimbulkan gaya dorong ke dalam awan. Tujuh. Badai petir. Satu lagi badai yang menakutkan adalah badai petir. Badai petir juga disebut dengan badai listrik, badai guntur atau badai petir. Badai petir merupakan cuaca yang dapat kita kenali dengan munculnya banyak guntur dan juga petir. Badai petir ini biasa terjadi di seluruh wilayah bumi, bahkan di wilayah kutub sekalipun. Frekuensi badai petir yang paling kuat adalah di kawasan hutan hujan tropis yang bisa berlangsung di setiap harinya. Kampala dan Tororo di Uganda bahkan merupakan daerah yang dianggap sebagai tempat yang paling banyak mempunyai petir. Selain di kedua tempat tersebut, julukan banyak petir juga diberikan di daerah Bogor, Jawa Barat dan Singapura. Beberapa badai petir yang terkuat dan berbahaya terjadi di Amerika Serikat, terutama di Midwest dan negara bagian selatan. 8. Badai meteor. Badai meteor juga dikenal dengan hujan meteor. Fenomena unik ini merupakan fenomena astronomi yang terjadi ketika sejumlah meteor terlihat terang bersinar di langit malam. Meteor ini terbentuk karena adanya serpihan benda luar angkasa yang bernama meteoroid yang memasuki bumi dengan kecepatan tinggi. Hujan meteor ini biasanya terjadi ketika bumi melintas dekat dengan orbit sebuah komet dan melalui serpihannya. 9. Badai magnetik. Badai magnetik juga dikenal dengan badai matahari. Lalu apa hubungannya dengan bumi? Tentu saja ada hubungannya. Aktivitas matahari banyak yang mempengaruhi bumi.
Gangguan dalam medan magnet yang kuat dari bumi akan menghasilkan sebuah badai yang terjadi di lapisan matahari. Badai yang terjadi di permukaan matahari ini menunjukkan bagaimana aktivitas matahari dapat mempengaruhi aktivitas di bumi. Hal ini akan mempengaruhi lapisan ionik dan gangguan yang disebabkan oleh gangguan pada penerima gelombang pendek di radio. Badai siklon bola. Badai siklon bola merupakan badai siklon tropis yang paling mematikan yang tercatat terjadi pada tahun 1970 di Pakistan Timur, saat ini adalah Bangladesh, dan Benggala Barat di India pada 12 November 1970. Badai super dahsyat ini memakan korban antara 300.000 hingga 500.000 jiwa. Inilah yang membuat siklon bola menjadi salah satu bencana alam terdahsyat sepanjang sejarah. Badai ini mencapai kekuatan setara dengan badai kategori 3.